lembaga keuangan syariah adalah lembaga bank maupun non-bank yang memiliki spirit Islam yang mencakup semua aspek keuangan baik dalam pelayanan maupun produk-produknya. Dalam pelayanan diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawasan Syariah dengan berdasarkan prinsip syariah Islamiyah yaitu Al-Quran dan Hadits. Kemunculan lembaga keuangan syariah ini dikarenakan adanya bunga yang dikategorikan sebagai riba dan hal itu merupakan hal yang haram. Oleh sebab itu, sebagian besar negara-negara Islam yang mayoritasnya adalah masyarakat muslim, mereka menggunakan transaksi non-ribawi dan akhirnya banyak paham-paham yang menimbulkan keraguan. Selanjutnya ada sejarah lembaga keuangan syariah. Di Indonesia sendiri sudah muncul gagasan mengenai bank syariah pada pertengahan 1970 yang dibicarakan pada Seminar Indonesia Timur Tengah pada tahun 1974 dan Seminar Internasional pada tahun 1976. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Tujuan adanya lembaga keuangan syariah ini karena di Indonesia sendiri memiliki penduduk yang mayoritasnya memeluk agama Islam. Oleh karena itu, agar kegiatan ekonominya berjalan lancar, masyarakat bisa menggunakan syariat-syariat Islam dan terjaga dari keharaman. Prinsip organisasi lembaga keuangan syariah. Yang pertama keadilan, yang kedua kemitraan, yaitu posisi nasabah penyimpan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan sejajar dengan mitra usaha yang saling sinergi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga transparansi, yaitu prinsip yang menekankan bahwa lembaga keuangan syariah selalu memberikan pelaporan keuangan secara terbuka dan secara berkesinambungan agar nasabah menyimpan dana atau investor dapat memantau dan mengetahui kondisi perihal dananya. Yang keempat universal, yaitu prinsip yang tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, dan golongan dalam masyarakat. Prinsip operasi lembaga keuangan syariah yang pertama, bebas dari makhrib atau masyir, gharar, haram, riba, dan batil. Yang kedua, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariat. Yang ketiga, menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Jenis akad lembaga keuangan syariah. Yang pertama ada al-waidah. Al-waidah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Yang kedua ada mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih pada pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Yang ketiga ada musyarakah. Musyarakah adalah bentuk umum dari usaha kemitraan yang di dalamnya terdapat bagi hasil di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal atau tenaga dalam melakukan usahanya dengan proporsi pembagian profit sesuai profit dan tanggung jawab. Kemudian ada murabahah, yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah. Kemudian ada muzaraah, adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Kemudian ada bai al-salam, yaitu menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang dengan ciri-ciri yang jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya akan diserahkan di kemudian hari. Berikut kegiatan usaha lembaga keuangan syariah. Yang pertama, menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah, dan lain-lain dan menyalurkan kepada pengelola zakat. Yang ketiga, menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha syariah. Dan yang keempat, menjalankan kegiatan usaha berupa pelayanan lainnya. Selanjutnya, ada struktur lembaga keuangan syariah. Struktur lembaga keuangan syariah di Indonesia terdiri dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap.
Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan atau kredit juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Indonesia dan bank-bank lainnya. Jadi kesimpulan yang dapat kita peroleh adalah lembaga keuangan syariah dibuat berdasarkan Al-Quran dan hadis karena adanya anjuran dalam agama Islam untuk menghindari hal-hal yang diharamkan. Seiring berjalannya waktu, lembaga keuangan syariah berkembang dan digunakan oleh semua orang di Indonesia, tidak hanya oleh orang yang beragama Islam. Sebagai lembaga keuangan yang saling menguntungkan dan halal karena sesungguhnya hal-hal yang dihalalkan akan memperoleh kebaikan bagi semua orang. Demikian video presentasi yang kami buat.